Selamat pagi, saya Osen Gresia akan menjelaskan bagaimana perubahan dari masa Orde Lama menuju masa Orde Baru yang merupakan keterampilan PAS 1. Saya akan membahas pertama-tama yang merupakan penyebab dari perubahan tersebut. Penyebabnya adalah masa transisi yang penuh gejolak politik didorong oleh krisis pasca Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia, tuntutan rakyat atau Tritura, penerbitan Super Semar, dan dualisme kepemimpinan. Saya akan menjelaskan dari latar belakang dari Tritura terlebih dahulu. Peristiwa Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 memicu krisis politik dan ekonomi yang parah, menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap Soekarno yang lamban dalam mengatasi situasi dan membersihkan pengaruh dari Partai Komunis Indonesia. Ketidakpuasan ini kemudian memuncak dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI. Mereka mengajukan Tritura atau 3 tuntutan rakyat yang berisi: yang pertama adalah pembubaran PKI, yang kedua adalah perombakan Kabinet Dwi Kora, yang ketiga adalah penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Yang kedua adalah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Di tengah tekanan dan demonstrasi yang semakin intens, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib. Surat ini memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan kewibawaan pemerintah. Berbekal Super Semar, Soeharto segera mengambil langkah konkret pertama sesuai tuntutan Tritura. Yang pertama adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya. Yang kedua, menangkap 15 menteri yang diduga terlibat Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga adalah membentuk Kabinet Ampera yang mencerminkan Orde Baru. Ketiga adalah merupakan proses dualisme kepemimpinan. Langkah-langkah cepat Soeharto meningkatkan popularitasnya. Sementara pamor Soekarno terus menurun karena dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan rakyat dan dinilai gagal dalam pertanggungjawaban politiknya dalam pidato Nawaksara di sidang MPRS. Situasi ini kemudian menciptakan dualisme kepemimpinan, di mana secara de jure Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun secara de facto kendali pemerintahan dan kekuatan eksekutif berada di tangan Soeharto sebagai pengemban Super Semar dan ketua presidium kabinet. Keempat adalah penyerahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Penyebab penyerahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto karena Soeharto dianggap lebih daripada Soekarno. Dualisme kepemimpinan berakhir melalui proses konstitusional di MPRS. Pada Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya. Pada tahun 1967, tepatnya pada 12 Maret, melalui sidang istimewa MPRS, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, setahun kemudian, pada tahun 1968, tepatnya pada tanggal 27 Maret, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia penuh oleh MPRS. Peristiwa ini menandai akhirnya Orde Lama dan dimulainya masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Berikut adalah penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.